Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum di Indonesia, Bapak Abdul Gofi Setiawan SHIMH, dan kepada teman-teman mahasiswa hukum keluarga 1. Nama saya Nandia Sabila Khairunisa, NIM 21110200144. Saya di sini akan mempresentasikan bab yang berjudul Hukum Perdata. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. Menurut Sudikno Martokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan oleh masing-masing pihak. Hukum perdata dikenal juga sebagai hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan saja. Yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum antar negara seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, dan lain sebagainya yang sudah ada dalam kitab hukum perdata atau yang dikenal sebagai KUH Perdata. Selanjutnya, ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, dan lain-lain. Yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata. Selanjutnya, hukum perdata material dan hukum perdata formil. 1. Hukum perdata material. Hukum perdata material adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum yang pengaturannya terdapat di dalam KUH Perdata atau KUHD dan sebagainya. Nomor 2, hukum perdata formil. Hukum perdata formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain. Hukum perdata formil bermaksud untuk mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata material. Selanjutnya, bab 2 tentang sejarah hukum perdata. Yang pertama, sejarah hukum perdata di Belanda. Sejarah hukum perdata di Belanda tidak bisa dipisahkan dari hukum perdata Perancis, yaitu Court Civil Perancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya Court Civil Perancis berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Hukum Romawi telah berlaku di Perancis yang berdampingan dengan hukum Perancis kuno yang berasal dari hukum Germania yang saling mempengaruhi. Yang kedua, sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas korpondasi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan atau di Belanda, yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Selanjutnya, bab 3 perihal orang yang mengenai hukum perdata. Yang pertama, pengertian subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemah right subject Belanda atau law of subject Inggris.
Pada umumnya, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua, kewenangan berhak. Berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Yang ketiga, kewenangan berbuat. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kewenangan berhak, yakni kewenangan berhak untuk dilakukan atau melakukan apa saja sesuai dengan ketentuan aturan. Hanya saja tidak semua manusia mempunyai kewenangan berbuat atau kewenangan bertindak. Selanjutnya, bab 4 hukum perkawinan. Yang pertama, pengertian hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat dan ditetapkan di dalam KUH Perdata, termasuk di dalam berpoligami adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum. Artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Yang kedua, syarat-syarat sah perkawinan. Dalam KUH Perdata, untuk melaksanakan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu 1. Kedua belah pihak berumur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu seorang laki-laki berusia 18 tahun dan seorang perempuan berusia 15 tahun. 2. Harus ada persetujuan dari kedua pihak. Yang ketiga, untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin, harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. 4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak. 5. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua dan walinya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu perjanjian perkawinan. Menurut KUH Perdata, sejak adanya perkawinan maka harta kekayaan suami istri, baik asal maupun harta bersama, sebagai suami dan istri menjadi bersatu, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Jadi, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan untuk memisahkan dan mengurus harta masing-masing dalam perkawinan sebagai suami istri. Selanjutnya, poin keempat yaitu hak dan kewajiban suami istri. Suami istri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah, dan bersama-sama mendidik anak-anak. Yang kelima, perceraian, yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan sah oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu. Yang keenam, pemisahan kekayaan. Dalam melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri, undang-undang memberikan pada si istri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya bab 5 tentang hukum keluarga. Yang pertama, keluarga sedarah dan semenda. Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama pada pasal 290 KUH Perdata. Yang kedua, kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Dan sebaliknya, anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati kepada bapak dan ibunya. Yang ketiga, perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap orang yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Pada umumnya, dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali ayah. Yang keempat, pendewasaan. Pendewasaan adalah suatu upaya yang digunakan untuk meniadakan keadaan belum dewasa.
baik untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan. Dengan kata lain, upaya hukum yang menempatkan orang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang dewasa. Poin yang kelima adalah pengampuan. Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang bertindak sebagai wali menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Yang keenam, ketidakhadiran atau orang yang hilang. Ketidakhadiran adalah ketidakberadaan seseorang di tempat atau seorang meninggalkan tempat dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan yang harus diurus. Yang ketujuh, domisili. Domisili adalah dari terjemahnya domicili atau one plant yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Sudewi Masjur Sofyan, domisili atau tempat kediaman itu adalah tempat di mana seorang yang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-hak dan memenuhi kewajiban juga meskipun kenyataannya tidak di situ. Bab 6 tentang hukum benda. Yang pertama, pengertian benda. Benda atau biasanya disebut dengan zat dalam arti yuridis pada pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Benda sebagai objek yang berlawanan dengan subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Dalam KUH Perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang terwujud, namun juga barang yang tidak terwujud. Meskipun sebagian besar pasal-pasal dalam buku 2 KUH Perdata mengatur mengenai benda dalam arti terwujud. 2. Macam-macam benda. Yang pertama, benda bergerak. 1. Benda bergerak karena sifatnya. Pada pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindahkan dengan sendirinya, misalnya ternak. 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada pasal 511 KUH Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, dan hak atas surat-surat berharga. B. Benda tak bergerak, yaitu yang pertama, 1. Benda tak bergerak menurut sifatnya. Tanah dan segala sesuatu yang melekat di atas, misalnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, benda tak bergerak menurut tujuannya harus bersatu dengan benda tak bergerak. Misalnya pada pabrik, segala sesuatu yang menyatu dengan pabrik, contohnya mesin dan pabrik. Pada perkebunan, yaitu segala sesuatu yang digunakan sebagai pemanfaatan perkebunan atau perikanan, contoh ikan dan kolam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang. Berwujud hak-hak atas benda-benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak. Poin yang ketiga adalah hak-hak kebendaan dan asas-asas kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Hak kebendaan bersifat sebagai pelunasan hutang atau hak jaminan. Adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Jika debitur melakukan wancam prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. 4. Hak privilege dan retensi. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege di dalam pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada
seseorang yang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Selanjutnya bab 7 yaitu hukum waris. Yang pertama, istilah dan pengertian waris. Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata warisa, artinya mempusakai harta. Waris artinya ahli waris. Waris menunjukkan orang yang menerima dan mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia. Jadi, warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah hidup yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Yang kedua, hak mewaris. Hak mewaris merupakan hak yang dimiliki seseorang karena hubungan darah dan perkawinan apabila terjadi kematian. Jadi, mewaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Poin yang ketiga adalah menolak dan menerima warisan. Seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1045 KUH Perdata bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Ada 3 sikap bagi ahli waris dalam menerima warisan, yaitu A. Menerima secara penuh bagian warisannya dengan menyatakan secara tegas dalam sebuah akta, atau dengan mengambil atau menjual bagian warisannya atau membayar utang-utang pewaris. B. Menerima dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris melebihi dari bagian harta warisan yang diterima. Poin yang keempat adalah wasiat dan executor testamenter. Wasiat adalah akta yang berisi kehendak terakhir atau winter's will seseorang tentang apa yang ia inginkan terjadi pada harta kekayaannya setelah ia meninggal, dan olehnya dapat dicabut kembali pada pasal 874 KUH Perdata. Surat wasiat tersebut merupakan keinginan terakhir dari pewaris mengenai harta pewaris, yang mana kehendak terakhir itu dapat berupa pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pengangkatan executor testamenter, dan terkadang ada juga pemasukan pengakuan anak di dalam wasiat. 5. Fideikommis and legitimate party. Perkataan fideikommis berasal dari fides yang berarti kepercayaan. Warisan itu seolah-olah dipercayakan pada waris yang pertama ditunjuk. Pada umumnya suatu fideikommis dilarang oleh undang-undang karena ada benda-benda yang tak bergerak, yang waktu lama dan tidak tertentu akan tersingkir. 6. Pembagian warisan. Pembagian warisan menurut hukum warisan perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata, untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris, seperti yang disebutkan pada pasal 830 KUH Perdata, yaitu pewaris hanya berlangsung karena kematian. 7. Warisan yang tidak terurus. Istilah harta yang terurus memberikan pengertian jika suatu warisan terbuka, tiada seorang pun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya apabila dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus. Bab 8 tentang hukum perikatan. Istilah dan pengertian perikatan. Penggunaan istilah perikatan lebih umum dipergunakan dalam hukum Indonesia. Definisi perikatan tidak ada dalam rumusan undang-undang, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum menyebutkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. 2.
Pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang pengaturannya menganut sistem terbuka. Artinya, setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, macam-macam perikatan menurut undang-undang. Perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu 1. Perikatan bersyarat, 2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, 3. Perikatan mana suka, 4. Perikatan tanggung-menanggung, 5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, 5. Perikatan dengan ancaman hukuman. 3. Hapusnya perikatan. Pada pasal 1381, KUH Perdata telah menegaskan cara-cara hapusnya atau berakhirnya perikatan, yaitu 1. Pembayaran, 2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan dan penitipan, 3. Pembaharuan utang atau novasi, 4. Perjumpaan utang atau kompensasi, 5. Pencampuran utang, 6. Pembebasan utang, 7. Kebatalan atau pembatalan kontrak, 8. Berlakunya syarat batal, 9. Jangka waktu kontrak telah berakhir, dan yang terakhir 10. Lewat waktu. Yang terakhir adalah bab 9, yaitu tentang pembuktian dan daluarsa. Yang pertama, pembuktian pada umumnya. Menurut pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. B. Alat-alat bukti. Alat pembuktian diatur pada pasal 1866 KUH Perdata bahwa pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Yang ketiga, daluarsa atau lewat waktu. Menurut pasal 1945 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.